Apakah Nabi Adam dalam kisah Al-Quran itu termasuk manusia purba? Ataukah manusia purba itu memang sudah ada sebelum Nabi Adam? Umumnya ulama hari ini tidak mempermasalahkan semua kasus evolusi. Apa dalil untuk melarang, untuk mengatakan itu salah? Selama Nabi Adam itu Homo sapiens, mustahil nggak? Jawabannya nggak mustahil, mungkin aja. Bahkan sebelum Nabi Adam itu ada Hind dan Bin, semacam dua suku, dua ras. Ini kisahnya ada di mana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Series bersama The Sungkars. Selamat datang Ustadz Nur Fajri. Ya. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan ini adalah seorang ulama muda dan beliau juga seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat dan juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Dan beliau juga seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan juga peneliti di Fakultas Hukum UI dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi Ustadz Nur Fajri. Lagi-lagi ini saya mengajak teman saya, Ustadz. Ini ada yang penasaran. Masya Allah. Karena kalau saya yang nanya, mereka merasa nggak dikasih kesempatan kayaknya. Jadi kali ini kita kasih kesempatan ke Mas Bian. Silakan Mas Bian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bian. Selamat sore Pak Ustadz. Ya, selamat sore. Pertanyaan saya di hari ini atau sore ini tentang Nabi Adam dan juga manusia purba. Karena kalau di sekolah, di pelajaran sekolah kita selalu diajari adanya eksistensi manusia purba. Dan kalau di Al-Quran kita percaya bahwa Nabi Adam itu manusia pertama. Jadi apakah Nabi Adam dalam kisah Al-Quran itu termasuk manusia purba? Pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ataukah manusia purba itu memang sudah ada sebelum Nabi Adam? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Nggak mau ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Dinosaurusnya dulu barengan nggak sama Nabi Adam? Dinosaurus. Nah itu juga ada tuh banyak kawan-kawan yang selalu nanya kalau eranya dinosaurus itu apakah dijelaskan di Al-Quran atau emang itu termasuk di eranya manusia purba. Terus ada juga yang bilang karena Nabi Adam dulu tingginya 30 meter, sepedanya. jadi si dinosaurus itu jadi hewannya tuh. Sepeda dia. Begitu sih. Kira-kira begitu pertanyaannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Bian. Silakan Ustadz dijawab. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan ya beliau bertanya. So yang pertama, teori evolusi itu ya seperti teori-teori di sains pada umumnya ya. Ya dia tunduk pada konsep sains yaitu falsifikasi. Ya kan. Falsifikasi. Dalam filsafat sains ini kita diajarkan, Profesor Karl Popper misalnya mempopulerkan istilah ya sains itu baru dia teori sains kalau bisa disalahkan, falsifikasi. Bisa disalahkan bukan berarti harus salah ya. Cuma memungkinkan untuk dianggap salah. Bahkan teori evolusi sendiri sebenarnya yang sekarang ada itu udah banyak modifikasi daripada penjelasan aslinya Charles Darwin. Gitu. Ala kulli hal, evolusionis beragam juga alirannya atau spesifikasinya mereka. Nggak satu suara dalam semua isu. Mereka juga ada kesepakatan, ada juga beberapa perbedaan. Itu satu hal yang kita penting ketahui. Sehingga jangan kemudian mengatakan bahwa ini mutlak pasti benar, nggak mungkin salah. Bahkan kemudian kita berubah jadi menyalah-nyalahkan Al-Quran. Lagian juga Al-Quran nggak secara eksplisit menegasikan evolusi. Malahan sebagian ulama itu seperti Buya Hamka, terus juga beberapa ulama di luar Indonesia mengatakan beberapa ayat seperti menunjukkan evolusi. Makanya umumnya ulama hari ini setidaknya itu tidak mempermasalahkan semua kasus evolusi. Biasanya dipermasalahkan hanya evolusi terkait dengan Nabi Adam itu. Adapun evolusi yang lain-lain, ya apa dalil untuk melarang, untuk mengatakan itu salah dari Quran dan Sunnah? Seolah-olah nggak ada. Selama ini penting juga dicatat, semua proses evolusi itu berjalan dengan kehendak Allah. Jadi tetap ada peran Allah di situ. Karena Allah ketika mencipta dengan sebab. Itu sunatullah, Allah mencipta dengan sebab. Allah mencipta misalnya hujan ya dengan siklus air. Allah mencipta manusia berkembang biak dengan apa? Misalnya pernikahan dan seterusnya, perkawinan. Dari situ maka kita, dan bahkan Charles Darwin sendiri katakan dalam surat kepada kawannya diterbitkan Cambridge bahwa
ini nih ada desain yang ada kreator yang mendesain ini. Jadi evolusi itu Oh. tidak menafikan adanya pencipta. Ini bisa itu Allah mencipta misalnya amfibi dari Pisces, dari ikan, bisa nggak? Bisa aja mencipta demi, bahkan Ibnu Khaldun pun seperti mengisyaratkan hal tersebut. Ya, sebagaimana di surat An-Nur surat 24 ayat 45 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha." Allah menciptakan segala atau semua hewan, semua makhluk yang di atas bumi ini dari air. Ada yang berjalan dengan perutnya, ya contohnya misalnya ular gitu ya. Ada yang berjalan dengan 2 kaki dan ada yang berjalan dengan 4. Dan Allah mencipta yang dia kehendaki, artinya bisa juga lebih daripada 4. Nah ini seolah-olah ada isyarat bahwasanya kata sebagian penafsir termasuk Buya Hamka terhadap teori evolusi karena mulai dari air. Jadi yang soalan sebenarnya evolusi manusia aja karena kelihatan dari Al-Quran atau dari hadis nggak cocok nih dengan narasi-narasi Al-Quran dan hadis. Nah, sekalipun begitu, jangan sampai Muslim juga berlebihan menegasikan adanya makhluk-makhluk yang mirip Nabi Adam sebelum Nabi Adam. Istilahnya kan hominid. Jadi Nabi Adam itu Homo sapiens. Kemudian yang lain-lain ini diistilahkan hominid. Nah, mungkin nggak atau mustahil nggak? Jawabannya nggak mustahil, mungkin aja. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu sahabat itu dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan sebelum Nabi Adam itu ada Hind dan Bin. Ada semacam 2 suku, 2 ras gitu ya. Disebutnya Hind dan Bin. Mereka ini berperang menumpahkan darah, merusak bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat dan jin untuk menertibkan mereka. Jin dipimpin oleh iblis. Iblis masih baik waktu itu, kira-kira gitulah bahasa kita yang ngirim, ditertibkan. Ini kisahnya ada di mana Ustaz? Di Al-Bidayah wan Nihayah, di Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir itu ya. Dan lain-lain literatur saya dibawakan. Ibnu Umar yang mengatakan. Oke. Ya, dan kemungkinan besar itu Ibnu Umar dapat dari Nabi SAW karena ini isu yang nggak bisa beliau karang-karang kan. Poinnya adalah mungkin kan makhluk-makhluk tersebut Homo Neanderthal, Homo solvensis, ya, dan seterusnya. Homo erectus ya itu semua ada. Walaupun juga disinyalir beberapanya itu kayak fosil rakitan. Oke, mungkin aja ada yang nggak benar, tapi yang benar juga nggak masalah kalau ada. Gitu. Ya udah mereka makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam. Terus Allah menciptakan Nabi Adam. Demikian. Dan udah ada riset saya pernah bawakan kalau nggak salah di salah satu episode podcast ini dari Profesor Rebecca Ken dan tim dari UC Berkeley bahwa gen kita ini semua kembali ke pasangan laki dan perempuan. Gitu, mitochondrial Eve istilahnya. Itu kan menguatkan bahwa memang ada laki pertama, perempuan pertama dia Homo sapiens mereka nih. Gitu. Adapun yang sebelum-sebelumnya ya homo-homo yang lain. Ada kemiripan nggak masalah. Nggak masalah. Tidak harus disimpulkan bahwa Nabi Adam berasal dari Homo erectus, dari Homo Neanderthal. Lagian juga yang ditemukan kan cuma fosil. Dalam tanda kutip fosil ini diam, tidak berbicara. Ada, anggaplah kita bilang ada fosil mirip manusia dan ada manusia. Simpulannya apakah harus manusia berasal dari manusia mirip kera ini, dari hominid? Harus begitu nggak simpulannya? Tidak. Nggak harus. Bisa disimpulkan itu mungkin juga. Tapi kita bilang mungkin juga nggak bahwa memang ada makhluk ini Allah menciptakan dan ada manusia Homo sapiens Allah ciptakan setelahnya. Mungkin juga nggak? Mungkin dan dari dalil-dalil Quran Sunnah ini yang benar setidaknya atau setidaknya lebih benar. Oke. Bisa dimengerti nggak? Iya, bisa. Kan fosil tuh nggak bersuara. Aku kemudian berubah jadi nggak begitu kan? Even misalnya ikan berubah jadi amfibi, gitu. Atau amfibi berubah jadi burung, jadi aves. Ke aves jadi mamalia. Amfibi berubah jadi reptil jadi aves jadi mamalia. Kan yang ditemukan adalah fosil hewan. Oh, ini kok ikan tapi berkaki misalnya contoh. Oh, ini reptil tapi bersayap. Kan begitu aja. Kemudian dihubungkan. Nah, menghubungkannya apakah fosil yang ngomong? Oke. Enggak, tapi analisis.
Yang analisis bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, oh ini berubah jadi ini, berevolusi. Kemungkinan kedua, ya memang ada dua makhluk Allah ciptakan, dua-duanya secara terpisah. Oke. Bisa dimengerti gak? Bisa. Nah, Yang saya mau tanyakan sekarang Ustadz, sebenarnya lebih pendapat mana yang sekiranya lebih aman kita pegang. oke. Karena ada beberapa orang kan yang bilang kalau kita percaya Darwinisme ini akan berujung ke ateisme ya, Ya, apa memang, gitu. Nah itu gimana ya kita memandang pertanyaan-pertanyaan yang tadi Oke. Mas Bian sampaikan itu dari sisi amannya gitu, Baik. secara syariat. Sebenarnya percaya evolusi atau nggak percaya sama-sama masih aman selama meyakini evolusi terjadi dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Oke. menciptakan hewan-hewan termasuk menciptakan manusia. Ini even yang percaya, dan ada sebagian ilmuwan Muslim yang menganggap ya sudah ayat-ayat Allah menciptakan Nabi Adam tuh maksudnya adalah Allah mengambil salah satu hominid dan dicipta gitu. Ya walaupun agak berat karena banyak hadis dan sejenisnya yang nggak cocok dengan analisis tersebut, tapi istilah itu tidak menyentuh inti akidah. Yang bersangkutan paling salah, tidak sesat. Tapi kalau Oke. sampai selama mengatakan Allah lah yang menakdirkan, Allah yang mencipta. Baru masalah besar itu manakala percaya evolusi dan nggak perlu ada Tuhan. Walhal evolusionis banyak yang percaya evolusi dan bilang untuk bisa terjadi evolusi ini butuh keakuratan nih, grand designer ini mesti ada yang mendesain sedemikian bagusnya karena bisa gagal dan seterusnya. Oke. Karena kalau ada beberapa teman yang bertanya seperti itu, ya kadang suka dapat jawabannya, ya ngapain sih yang begitu ditanyain gitu. Emang menambah keimanan gitu. Emang akan menambah sholat kita jadi lebih Oke, rajin baik. misalkan kayak gitu-gitu. Ya jadi memang ada orang yang punya pemikiran seperti itu, nggak masalah juga, nggak masalah. Artinya dia ya konsisten aja dengan keislamannya, oke, fine. Tapi kan ada di luar sana orang-orang yang bagi mereka ini masalah besar. Ulama mengatakan meskipun aslinya ya kita nggak perlu nanya, tapi jika memang ada orang yang butuh jawaban, penting untuk dibahas. Masing-masing ada sikonnya. Tambahan lagi, biasanya orang yang percaya evolusi dan dia kemudian mengatakan Tuhan gak ada, alasannya karena saya nggak ngelihat Tuhan. Di antara alasannya, Tuhan nggak bisa dicek. Pertanyaan evolusi juga Anda nggak ngelihat evolusi. Kan gitu. Itu salah satu poin penting juga untuk setidaknya orang sadar bahwa siapa yang percaya evolusi nggak harus kok dia negasikan Tuhan. Tapi kalau setidaknya yang umumnya banyak ulama kontemporer yakini itu adalah silakan evolusi ada kecuali pada Nabi Adam. Itu pun kita tidak negasikan manusia juga mengalami mikroevolusi. Atau bahasa kita kadang-kadang ya semacam adaptasi cuma lebih dari sekadar adaptasi biasa. Iya. Gitu. Kayak orang yang suka menyelam, scuba dive misalnya. Kayak paru-parunya lebih apa tuh ya? Lebih kuat. Nah ada yang bilang itu evolusi. Kita bilang ya itu mikroevolusi, nggak jadi benar-benar ikan kan gitu. Dan itu memungkinkan, kita percaya itu, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mas Bian, sudah aman? Ya. Baik, saya terima kasih atas episode kali ini dan sudah menjawab pertanyaan Bian dan juga semoga menjawab pertanyaan teman-teman juga di Sungkar and Friends. Terima kasih banyak, sampai bertemu di episode berikutnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran, banyak jawaban atas permasalahan hidup kita. Pernahkah terpikir untuk mencarinya? Quran adalah pedoman hidup, dan kita diwajibkan bukan hanya membacanya, tetapi juga memahami maknanya dan mengamalkannya. Ilmu tafsir membantu kita memahami maksud dan petunjuk Quran. Namun, buku tafsir cetak seringkali mahal, tebal, dan tidak praktis digunakan. Disinilah Learn Quran Tafsir hadir, platform terpercaya untuk membantu memahami Quran dengan cara yang lebih mudah. Tersedia berbagai tafsir populer yang direkomendasikan ulama, lengkap bersama ayat serta terjemahannya, navigasi yang mudah, konten yang berasal dari ulama, serta fitur terbaru, eksplorasi Quran dengan artificial intelligence, untuk bertanya secara alami. Karya anak bangsa ini telah digunakan oleh lebih dari 4 juta orang. Anda dapat mengaksesnya secara gratis. Yuk buka melalui website atau unduh aplikasinya sekarang.